Jadi, kesimpulan menurut kelompok kami bahwa pesan yang disampaikan pada puisi tersebut adalah pentingnya menghargai keberadaan keluarga. Buat saya, yang paling menyenangkan di kelas adalah ketika peserta didik berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran. Partisipasi aktif menggambarkan bahwa peserta didik memahami materi pembelajaran dengan penuh dan sungguh-sungguh, bukan hanya sekadar mengingat. Pesan pada pembelajaran tersampaikan dengan baik, melalui pembelajaran aktif, kemudian pemahaman yang mereka punya dibagikan dengan sesama peserta didik. Kita, sebagai guru juga dapat menilai pemahaman peserta didik melalui partisipasi aktif ini. Ada banyak sebenarnya strategi pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Peserta didik akan diajak bergerak, berbicara, dan bergantian mendengarkan. Salah satunya adalah strategi pembelajaran wawancara 3 pertanyaan. Pertama, guru dapat membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok dengan jumlah 3 orang per kelompoknya. Lalu, guru dapat meminta tiap kelompok untuk berpasangan dengan kelompok lainnya dan mengatur tempat duduk mereka untuk dapat duduk berhadapan antar kelompok. Beri jarak yang cukup antar kelompok. Jangan lupa, minta tiap kelompok untuk memberi nama kelompok sesuai dengan kesepakatan. Misal dengan urutan abjad, alfabet, atau tema yang sesuai. Masing-masing kelompok diberi bahan bacaan serta 2-3 pertanyaan terkait materi. Ingat, tiap kelompok diberi materi dan pertanyaan yang berbeda ya. Setiap kelompok akan diminta untuk membuat 2-3 pertanyaan sendiri dari materi yang diberikan. Pertanyaannya berbeda dari yang diberikan oleh guru. Beri kesempatan pada setiap kelompok untuk berdiskusi tentang pertanyaan tersebut selama beberapa menit. Oke, silakan berdiskusi, waktunya 5 menit dari sekarang. Baik, untuk sekarang setiap pasangan kelompok akan melaksanakan diskusi dan tanya jawab. Tapi sekarang kalian tentukan siapa yang akan menjadi orang pertama, kedua, dan ketiga. Orang pertama akan menanyakan pertanyaan pertama, begitupun orang kedua dan ketiga. Waktu diskusi dan tanya jawab hanya 1 menit dalam setiap pertanyaan. Jika alarm sudah berbunyi, silakan untuk membahas pertanyaan selanjutnya. Jangan lupa setiap jawaban hendaknya ditulis supaya nanti bisa didiskusikan dengan kelompok asal kalian. Bagaimana? Bisa kita mulai? Kira-kira ini penulis puisinya menyampaikan apa sih? Kayaknya penulis puisi mau menyampaikan bahwa keluarga itu penting banget buat kita dan keluarga itu paling utama buat kita, bagaimanapun kondisinya dan keadaannya. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Selama waktu tanya jawab berlangsung, peserta didik akan bergerak, berpikir, dan berinteraksi satu sama lain. Nah, waktu yang diberikan inilah yang dapat menjaga fokus peserta didik dan diskusi berlangsung tertib. Sebaiknya, guru tidak memberikan waktu yang terlalu lama, sesuaikan dengan materi dan juga bobot pertanyaannya. Setelah semua peserta didik melakukan tanya jawab, minta mereka untuk kembali duduk dan melakukan diskusi kelas bersama. Tiap kelompok dapat menunjuk perwakilannya untuk membacakan pertanyaan yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok dan jawabannya. Kemudian, kelompok lainnya dapat memberikan tanggapan. Disinilah
pendidik dapat menilai pemahaman peserta didik dan menambahkan apabila peserta didik masih belum mengerti. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan oleh guru pada asesmen formatif mengenai materi tersebut. Seperti itulah strategi pembelajaran wawancara 3 pertanyaan. Seru ya? Tipe pembelajaran kooperatif seperti ini memfasilitasi pengembangan keterampilan peserta didik seperti mendengarkan secara aktif, mencatat, dan membagikan informasi. Strategi ini akan membantu peserta didik memproses apa yang mereka pelajari dan mengembangkan keterampilan pada saat yang sama. Jadi, selamat mencoba!